Selama ini banyak dipahami bahwa akar kemunculan dakwah kenabian itu karena banyaknya kemusyrikan dan kekafiran di Mekah. Itu misalnya di beberapa sumber disebut dengan masyarakat jahiliyah dengan simbol utamanya adalah berhala. Kemudian musyrik itu dipahami sebagai politeisme atau penyembah banyak Tuhan. Dan kafir dipahami sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini berbeda ketika misalnya kita membaca beberapa sumber surat-surat Makkiyah dan beberapa kitab tarikh yang menunjukkan bahwa monoteisme itu sudah ada di area Mekah pada waktu kemunculan Nabi Muhammad. Dan istilah kafir yang banyak dipahami sebagai tidak mengenal Tuhan itu tidak terjadi pada masyarakat Mekah. Pada konten kali ini, saya akan membahas problem utama yang mendasari seruan kenabian di Mekah dengan pertanyaan utama, apa latar historis kemunculan dakwah kenabian pada masa Mekah? Beberapa surat yang menunjukkan bahwa di Mekah itu sudah ada monoteis, itu misalnya bisa kita baca di dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 61. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakhkhara samsa wal qamar la yaqulanallah, gitu. Seandainya kamu bertanya Muhammad kepada mereka, orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pastilah orang-orang Quraisy itu akan menjawab, Allah lah yang melakukan itu semuanya. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwa Quraisy sudah menjawab Allah sebagai pencipta langit dan bumi sekaligus yang mengatur alam semesta. Lalu di dalam surat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Luqman, itu bisa dibaca surat Al-Luqman ayat 25, itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanallah qulil hamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Itu juga punya arti yang sama. Seandainya kau Muhammad bertanya kepada orang-orang Quraisy Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, Allah lah yang telah menciptakannya. Lalu kemudian di dalam surat yang lain, dalam bentuk ayat yang hampir sama, juga disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanallah qul afara'aitum ma tad'un min dunillahi ila akhirih. Ayat itu juga punya arti bahwa seandainya Muhammad kau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab yang menciptakan itu adalah Allah. Itu juga disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9 dengan bunyi yang hampir sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanallah. Seandainya kau bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab Allah. Di dalam surat Az-Zukhruf juga berbunyi ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanallah, begitu. Seandainya kau bertanya kepada mereka Muhammad, mereka di dalam maksud hal ini adalah orang-orang Quraisy Mekah, pastilah mereka akan menjawab Allah. Ayat-ayat yang barusan saya baca tadi itu menyatakan dengan jelas bahwa audien yang menjadi musuh Muhammad itu pada hakikinya mereka sudah mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi, dan itu ditegaskan di dalam ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Di dalam beberapa literatur sirah itu juga disebut, misalnya bisa kita baca itu di dalam tulisannya atau kitabnya Al-Azraqi, itu di Akhbarul Makkah yang meriwayatkan
Yang riwayat ini diungkap oleh Al-Azraqi bahwa orang-orang Arab itu mengklaim dirinya itu sebagai keluarga Allah. Hal ini misalnya diungkap di dalam kata yang menyatakan nahnu ahlullah fi hadzal balad. Kami ini adalah keluarga Allah di negeri ini, begitu. Itu juga diungkap di dalam beberapa sumber yang lain, misalnya Tarikhul Yaqubi yang ditulis oleh Al-Yaqubi atau tulisan dari Al-Balazuri Ansobul Asraf yang itu kosakatanya itu hampir mirip, yakni nahnu ahlullah fi hadzal balad. Di dalam hal ini bisa kita pahami di dalam sumber Al-Quran dan sumber tarikh itu menyebut dengan jelas bahwa monoteisme itu sudah ada di Mekah Al-Mukarramah yang itu menjadi musuh utama dari Nabi Muhammad. Kemudian juga diungkap di dalam beberapa sumber yang saya sebutkan tadi, misalnya di Balazuri atau di Al-Azraqi Akhbarul Makkah, itu bahwa orang-orang para malak Mekah itu, malak itu para pemimpin-pemimpin Mekah, yaitu orang-orang Quraisy yang ada di sana begitu di masa Nabi Muhammad, itu mengklaim dirinya sebagai pengikut agama Hanif atau yang menjadi din dari agama Ibrahim. Itu terungkap secara jelas di dalam beberapa sumber tadi, misalnya Balazuri, Al-Azraqi atau kemudian di Yaqubi. Di dalam sumber sirah yang lain juga dinyatakan bahwa kepala suku dari Bani Saqif ini adalah satu bani yang ada di daerah Taif, yang kepala sukunya yaitu Umayyah bin Aslat. Umayyah bin Aslat itu di dalam beberapa sumber itu juga menyatakan bahwa Umayyah lebih percaya kepada din Ibrahim yang itu diwakili oleh para malak Mekah daripada din Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian juga dinyatakan juga di beberapa sumber, misalnya Abu Amir Ar-Rohibi itu juga orang yang lebih percaya kepada para malak Mekah daripada percaya kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu juga mengklaim sebagai orang pembawa agama Ibrahim. Di dalam beberapa surat yang lain, misalnya surat Az-Zumar, itu memang patung itu memang ada di Mekah itu. Disebutkan misalnya patung itu, berhala itu yang terkenal itu ada Lata, wa Uzza, wa Manat begitu. Cuman persoalannya siapa penyembah dari patung-patung ini Lata, Uzza, wal Manat itu tidak disebut tokoh-tokohnya. Juga tidak disebut bani-baninya. Yang jelas bahwa monoteisme pada masa Nabi Muhammad itu adalah satu agama yang dianut oleh para Quraisy Mekah. Quraisy Mekah di dalam hal ini termasuk Abu Jahal, lalu kemudian Abu Sufyan, yang di dalam banyak literatur sirah itu menjadi musuh utama dari Nabi Muhammad. Jadi musuh utama Nabi Muhammad itu juga orang-orang monoteis. Saya akan mengatakan itu maksudnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu mengindikasikan bahwa patung di Mekah itu memang ada. Itu misalnya disebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa gitu. Kami tidak menyembah patung-patung itu, kami di dalam hal ini itu adalah Quraisy, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar patung-patung itu mendekatkan kita kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Dalam hal ini itu bahwa orang Quraisy untuk disebut sebagai musyrik, penyembah berhala itu mereka juga menolak. Mereka mengakui atau merasa bahwa diri mereka itu orang-orang yang monoteis, menyembah satu Tuhan gitu. Di lain itu Allah menyebut di dalam surat Az-Zumar mereka menyembah berhala-berhala itu untuk mendekatkannya. Nah, di dalam hal ini ada satu istilah yang menurut saya penting untuk menjadi satu pembahasan, itu bahwa bagaimana kita memahami kosakata musyrik di dalam Al-Quran, di mana di satu sisi mereka itu mengaku monoteis, tapi di sisi yang lain
ayat-ayat Al-Quran banyak menuduh orang-orang Quraisy itu menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam konteks ini ada satu penelitian yang menurut saya relevan untuk diungkap di dalam hal ini. Penelitian ini dilakukan oleh Gerard Houting di dalam satu bukunya yang berjudul Idea of Idolatry and the Emergence of Islam, gitu. Ide tentang berhala dan kemunculan Islam. Di dalam buku itu Houting menyatakan bahwa orang Quraisy itu they know of Allah and on occasion prayed to and worshipped him, but generally they associated other being with him and thus dishonored him, begitu. Mereka tahu Allah dan mereka berdoa serta menyembahnya. Namun secara umum mereka mengaitkan kepada hal-hal yang lainnya dengan Allah dan tidak menghormati Allah. Ada kosakata dishonored, begitu ya, tidak menghormati. Arti tidak menghormati ini bisa kita lihat lagi di dalam satu penelitian yang diungkap oleh Uri Rubin yang menyatakan Allah was well known among the pre-Islamic Arab as the name of a divine deity, which mean that Muhammad shared with the pre-Islamic Arab the same deity. The difference of opinion between Muhammad and his Arab did not relate to identity of gods who had to be worshipped, but rather to position of this God among the object of veneration, begitu. Allah itulah telah dikenal di masyarakat Arab pra-Islam sebagai satu Tuhan, yang artinya Muhammad bersama orang-orang Arab itu mempunyai Tuhan yang sama. Perbedaan pendapat di antara Muhammad dan orang-orang Arab itu tidak terkait dengan identitas Tuhan yang disembah, tetapi posisi dari Tuhan di antara objek-objek yang dimuliakan. Istilahnya object of veneration ini. Bagaimana arti tidak memuliakan itu? Di dalam hal ini bahwa kita tahu ketika Nabi Muhammad itu muncul membawa wahyunya yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih, dan beberapa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa sebutan-sebutan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang Quraisy. Misalnya isu tentang Majnun, Muhammad itu gila gitu. Wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sendiri itu juga diisukan sebagai asatirul awalin atau cerita nenek moyang. Di sisi yang lain juga muncul tentang Nabi Muhammad itu kena sihir dengan istilah sihrum mubin atau kerasukan satu makhluk halus tertentu sehingga Nabi Muhammad berhalusinasi. Padahal begitu, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dan apa yang menjadi klaim dari Muhammad ini itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tidak menghormati itu. Justru mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai Majnun dan wahyunya sebagai asatirul awalin, serta pengalaman menerima wahyu oleh Muhammad itu disebut oleh mereka sebagai sihrun mubin. Ini menjadi satu istilah yang orang-orang Quraisy itu tidak menghormati wahyu-wahyu sekaligus agen Allah yang diturunkan untuk memberi peringatan kepada mereka. Dengan adanya penolakan dari orang-orang Quraisy terhadap klaim Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, lalu kemudian orang-orang Quraisy yang merasa bahwa dirinya itu monoteis, apalagi orang-orang Quraisy itu sebagai pengelola Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah situs peninggalan Nabi Ibrahim yang telah dikenal oleh mereka, itu lalu kemudian memunculkan dua kelompok gitu ya. Kelompok pertama yaitu orang Quraisy itu yang mengklaim sebagai pelanjut agama Ibrahim juga, dan mereka mengelola Ka'bah sebagai situs peninggalan Nabi Ibrahim. Kelompok yang kedua yaitu kelompoknya Nabi Muhammad
yang dalam wahyunya dia mengklaim juga Nabi Muhammad itu sebagai utusan Tuhan dan pembawa agama Ibrahim juga. Dari sini bisa diambil pengertian bahwa ada dua kelompok yang mengklaim sebagai penerus agama Ibrahim, yaitu kelompok Quraisy dan kelompok dari Nabi Muhammad. Lantas apa persoalan utamanya hingga dua kelompok tersebut terjadi benturan hingga menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Jika kita membaca surat-surat Makkiyah yang lain, misalnya surat Al-Lumazah misalnya, Wailul likulli humazatil lumazah, atau surat At-Takasur misalnya, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, atau surat Al-Ma'un misalnya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim, dan seterusnya. Quraisy itu di dalam surat-surat periode Mekah ini digambarkan bahwa mereka memang mengklaim sebagai penerus agama Ibrahim, tapi mereka ini punya sikap-sikap yang tidak manusiawi, seperti wala yakhuddu ala ta'amil miskin dan seterusnya. Atau juga alhaakumut takasur, mereka berbanyak-banyak di dalam soal harta sehingga melalaikanlah harta itu, dan mereka mencintai harta itu melebihi dari yang lain. Sikap yang ditunjukkan oleh Quraisy yang itu disinggung di dalam surat-surat yang saya sebut tadi, itu menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy itu sebagai penganut agama Ibrahim, mereka sangat kejam terhadap manusia, atau biasa disebut dengan tidak manusiawi itu. Sikap kejam inilah yang kemudian dimunculkan di dalam kosakata Al-Quran yang mereka dikenal dengan kata fahsya. Fahsya itu di dalam arti dalam kamus-kamus seperti Hans Weher itu menunjukkan arti atrocity. Atrocity itu kejam kepada manusia. Bagaimana kekejaman mereka? Kekejaman mereka itu ditunjukkan mereka punya banyak harta, tapi sedikit pun tidak merasa iba terhadap orang-orang yang lemah. Kekejaman mereka ini diungkap di dalam beberapa sumber, misalnya Jawad Ali itu di dalam jilid yang keempat ya, Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qoblal Islam, itu kemiskinan yang melanda orang-orang Mekah, yang kemiskinan itu misalnya ditunjukkan mereka makan aja sulit. Di tengah-tengah kesulitan orang-orang di sekitar Makkah yang makan aja sulit, orang-orang Malak Quraisy, para pemimpin Quraisy yang kaya-kaya itu tidak sedikit pun merasa iba. Inilah di antara kekejaman-kekejaman orang Quraisy itu, di mana di satu sisi mereka itu mengaku sebagai penerus agama Ibrahim, tapi di sisi yang lain itu mereka kejam terhadap manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Dari sini bisa kita simpulkan arti dari kosakata musyrik dan kafir di dalam periode Mekah awal, yang itu menjadi tantangan utama dari Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang barusan saya ulas tadi? Bahwa penganut monoteis lama merasa paling benar sebagai representasi agama Ibrahim. Karena mereka merasa paling benar, maka pembawa monoteis baru, yakni Nabi Muhammad, ditolak oleh mayoritas masyarakat Mekah. Tertolaknya wahyu dan spirit yang ada di dalamnya itu terkait dengan adanya tatanan sosial yang telah mapan juga, begitu. Karena mereka menolak wahyu, Quraisy itu disebut dengan kafir. Dengan demikian, kafir dan musyrik itu tidak terkait dengan persoalan politeisme dan penyembahan patung-patung, serta tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana dinarasikan dalam sumber-sumber tradisional seperti hadis, tapi keduanya terkait dengan masalah inkonsistensi di dalam beragama. Inkonsistensinya bagaimana? Di satu sisi mereka merasa paling monoteis, di sisi yang lain mereka menolak wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang spirit utamanya itu adalah spirit kemanusiaan. Oleh karena itu, musyrik dan kafir itu inkonsistensi, sementara monoteisme yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memberikan solusi konsistensi beragama. Saya kira itu yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat.